Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk guru-guru yang mulia yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Riki Effendi. Saya adalah guru mapel matematika di SMA Negeri 11 Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik, mudah, dan cepat dengan aplikasi Movavi. Kenapa membuat video pembelajaran? Dalam masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, tentunya yang menjadi dasar saya untuk membuatnya adalah keluhan ya dari berbagai elemen, terutama dari siswa. Banyak siswa yang mengeluhkan koneksi yang lemah. Banyak siswa yang mengeluhkan perangkat atau media mereka dalam membantu pembelajaran jarak jauh itu kurang support atau kurang mendukung. Lah, hal ini yang mendasari saya untuk membuat video pembelajaran. Karena apa? Video pembelajaran ini bisa digunakan oleh siswa terutama tanpa harus tergantung pada saat itu sinyalnya bagus atau jelek, atau perangkatnya itu kuat atau tidak. Karena video pembelajaran ini, jika kita sudah memilikinya, jika siswa sudah memilikinya, maka video ini bisa digunakan kapanpun dia mau, kapanpun dia bisa, sesuai dengan keadaannya. Maka dari itu, sesuai dengan prinsip saya berharap ya, saya mencoba untuk menjadi guru yang selalu membuat terobosan untuk siswa-siswa saya agar murid-murid saya tidak terus-terusan bosan. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah Movavi, ya. Jadi dalam satu induk yaitu Movavi, di mana Movavi ini banyak sekali mengeluarkan produk, ya, mulai dari video editor, video editing, ya, maupun foto editor ataupun yang lain. Dari sekian banyak produknya Movavi, di sini kita akan mempelajari dua produk Movavi. Yang pertama adalah Movavi Video Suite, di mana pada prinsipnya Movavi Video Suite ini bisa digunakan untuk merekam layar PC, untuk merekam video maupun audio. Tapi yang akan kita gunakan atau kita maksimalkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara kita merekam layar PC menggunakan Movavi Video Suite. Bagian yang kedua, Movavi Video Editor Plus, di mana di sini sangat multi talent ya aplikasi ini, dan juga sangat support dan mudah untuk digunakan. Di Movavi Video Editor Plus ini kita akan memaksimalkan bagaimana cara menggunakan editingnya ya, tool-toolnya untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Di samping kita akan merekam video narasi menggunakan Movavi Video Editor Plus. Nah, jadi di sini saya berharap ilmu sedikit ini yang saya berikan bisa bermanfaat banyak untuk kita semua, untuk guru-guru yang mulia yang ada di seluruh tanah Indonesia. Bisa kita mulai langsung untuk penjabaran atau penjelasan dari Movavi Video Suite dan juga Movavi Video Editor Plus. Baik, kita langsung mulai saja pembahasannya tentang aplikasi Movavi ini. Aplikasi Movavi bisa dikatakan merupakan aplikasi yang multi-talent dan juga multiguna. Banyak sekali kegunaan dari aplikasi Movavi ini, seperti untuk merekam layar PC, mengambil screenshot, merekam audio saja, mengambil video, dan tentunya untuk mengedit video. Jadi, satu set aplikasi ini itu sangat berguna bagi kita jika ingin membuat video pembelajaran yang menarik ya, dan juga banyak efek-efek keren di dalamnya. Kemudian timeline dan juga cara kerjanya, lembar kerja dari Movavi ini cukup mudah, cukup sederhana dengan poin-poin yang sangat mudah untuk digunakan. Dari Movavi sendiri ini menjanjikan ya keringanan dari aplikasi ini. Jadi aplikasinya cukup kecil dan juga powerful. Untuk yang pertama, bagaimana cara mendownload aplikasi ini? Langkah yang pertama cukup gampang, tinggal kita masuk ke halaman movavi.com. Ya,
Kemudian klik menu video. Nah, yang ada di gambar ini adalah tampilan Movavi ya. Jadi home dari Movavi yang ada di web movavi.com ini seperti ini. Jadi ada dua aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Yang pertama adalah Video Suite. Nah, yang kedua adalah Video Editor. Oke. Yang ada di bawah ini merupakan tampilan ya, tampilan dari Video Suite dan juga Video Editor. Nah, ini bisa kita langsung download. Kemudian setelah kita berhasil mendownload, untuk proses instalasinya seperti instalasi pada umumnya ya, tinggal kita ekstrak saja file yang kita download tadi, kemudian bisa kita double klik pada setup-nya atau klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Kemudian kita klik next ya, next terus sampai proses instalasi selesai. Kemudian kita close instalasinya ya. Setelah itu, setelah kita close, baru nanti kita akan membuat video pembelajaran. Nah, dalam membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Movavi ini, ada beberapa langkah utama dengan tadi aplikasi Movavi yang bagian mana ya. Untuk yang pertama, kita nanti akan merekam layar dari PC kita menggunakan Movavi Video Suite. Meskipun menu-menu pada Movavi Video Suite itu sangat banyak ya, sangat kompleks nanti. Tapi kita akan fokus ke merekam layar ya, menggunakan Video Suite. Kemudian yang kedua, nah, kita akan merekam narasi. Jadi nanti dalam video kita ada layarnya, kemudian ada gurunya yang kelihatan dari video tersebut ya. Jadi gurunya tersebut akan kelihatan. Dan di sini Movavi bagus sekali ya, karena di sini bisa membuat background ya, ini background dari narasi video guru tersebut bisa transparan ya. Jadi nanti tidak ada background yang terlihat. Background yang terlihat adalah hasil rekam layar kita. Jadi kita mengombinasikan dua video. Video rekam layar sama video narasi guru. Nah, ini membuat video narasi guru bisa menggunakan video Movavi Video Suite. Bisa menggunakan Movavi Editor Plus ya. Nanti kita coba memakai Movavi Editor Plus. Ini cukup cukup menjanjikan aplikasi Movavi ini. Kemudian yang terakhir nanti mungkin yang langkah yang paling penting itu adalah cara mengedit kita untuk menjadi video pembelajaran yang bagus menggunakan Movavi Editor Plus juga. Jadi Movavi Editor Plus merupakan aplikasi yang multi talent juga, multiguna juga. Nah, keunggulan dari Movavi ini nanti langkah satu ya, rekam layar dan juga langkah membuat narasi itu bisa digunakan secara bersama-sama kalau memang sudah piawai dalam menggunakan Movavi. Nanti kita coba kita gunakan sendiri-sendiri biar nanti lebih enak. Ini adalah icon dari Movavi Video Suite. Ini ya. Jadi ini iconnya. Kemudian yang atasnya ini adalah icon dari Movavi Video Editor Plus. Ini adalah tampilan home dari Movavi Video Suite. Ada begitu banyak ya pilihan yang bisa kita pakai dari edit video, convert video, foto editing ya. Tapi fokus kita nanti bagaimana cara merekam layar komputer kita. Langsung saja kita klik ya. Start recording pada bagian record computer screen. Sudah terlihat panel dari Movavi Video Suite ya. Untuk start recordingnya, panel kerjanya hanya kecil ini di bagian kanan ini ya. Nah ini. Jadi ada tanda X, ada menu setting, ada picture, video. Hal penting sebelum kita mulai untuk merekam layar menggunakan Movavi Video Suite, kita klik dulu setting ya. Jadi ini yang seperti gerigi ini, kita klik ini ya untuk menyeting dulu. Kemudian yang penting adalah yang pertama file di bawah ini adalah letak output dari hasil rekaman layar ya. Kalau default ada di C. Kemudian untuk keyboard, ya, keyboardnya ini juga cukup penting ya.
shortcutnya. Jadi kalau misal nanti menggunakan shortcut keyboard bisa untuk stop atau startnya menggunakan F10, pause menggunakan F9. Nah ini yang penting ini ya. Untuk audio dan webcam ini juga bisa untuk audionya itu ALT F10. Untuk webcam kita tidak menggunakan ya. Tapi kalau ingin menggunakan webcam, kita boleh start atau stop webcam menggunakan ALT Shift F10. Gitu. Kemudian lanjut ke settingan video. Di sini videonya yang dihasilkan cukup bagus ya. Di sini terlihat frame rate-nya itu yang disediakan cukup tinggi sampai 60 ya. Standarnya adalah 30 frame rate. Semakin besar frame rate, nanti video yang dihasilkan akan semakin halus ya. Akan semakin bagus frame per second-nya. Namun konsekuensinya semakin halus dan semakin bagus videonya, ukurannya akan semakin besar. Kemudian webcam, kalau kita mau memakai webcam, tapi kalau kita tidak memakai webcam, kita no kamera. Kalau memakai webcam, kita tinggal pilih VGA. Nanti akan terlihat. Nah, ini terlihat. Frame rate-nya, resolusinya bisa kita atur. Oke, kita off-kan saja. Itu untuk efeknya, jika untuk pergerakan yang ada pada hasil rekam layar, kursornya bisa ini, bisa dikasih show atau dikasih highlight. Nah, ini bisa juga. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kalau settingannya sudah dirasa cukup, kita pilih ini, icon yang seperti ini ya, video ini. Ini kita pilih bagian yang akan kita rekam. Jika sudah, lah ini. Jika sudah, tinggal kita mulai. Ini ya, tombol start recording merah ini untuk memulai start ya. Nah, coba kita start. Misal kita mau merekam ya, mau mengajar, boleh misal di sini. Jadi ini untuk pause, ini untuk stop ya. Kita coba klik aja stop. Jadi nanti setelah kita rekam layar akan muncul reviewnya. Mungkin nanti ada bagian yang tidak perlu kita bisa cut. Ya, di sini ada simbol cut. Kemudian di sini ada filenya, so filenya di sini sudah kita bisa preview. Kita rasa sudah cukup, nanti bisa langsung diklik export. Ya, klik export yang ada di bagian kanan bawah. Ini, klik export untuk menjadikan dia suatu video. Nah, setelah kita klik export, nanti akan muncul settingan ya, settingan outputnya. Ini bukan settingan videonya, tapi settingan hasil outputnya. Kita bisa kasih namanya, misal kita kasih nama uji coba. Kemudian di sini jika kita mau ganti letaknya. Nah, di sini formatnya bisa kita mau dari MP4, AVI, juga cukup banyak. Kemudian kualitasnya bisa kita dari yang paling kecil sampai paling baik. Kemudian advance ya, di advance ini informasi awal untuk resolusi dan juga file size-nya. Untuk advance adalah ini ya, pengaturan expertnya ya. Mulai dari resolusinya bisa kita ganti. Biasanya yang sering dipakai itu 1280 kali 720. Resolusinya tergantung permintaan ya. Kemudian di sini frame per second-nya kalau standarnya 30. Semakin bagus, semakin besar, semakin bagus. Kemudian kita klik save. Seperti itulah. Jadi pembahasan dari Movavi Video Suite untuk bagian rekam layar PC. Selanjutnya kita akan menggunakan video editor plus dari Movavi untuk merekam narasi dari guru. Setelah kita melakukan rekam layar dengan Movavi Video Suite, selanjutnya kita akan membuat narasi guru. Ini adalah tampilan home awal dari Movavi Video Editor Plus ya. Di sini. Jadi cukup kompleks ya, tapi sangat mudah untuk digunakan. Di bagian atas di sini ada menu utama. Di bagian yang kiri ini adalah menu-menu variasi dari filter efek video. Kemudian di sini ada transisi, ada title atau teks. Di sini ada stiker dan di sini more tool ya. More tool itu sangat penting nanti. Kemudian di sini ada juga media bin.
tempat kita menaruh file yang kita akan pakai. Kemudian di sini ada efek sound, efek musik, sampel video dari Movavi dan juga background. Nah, tetapi yang akan kita pakai untuk membuat video di sini ada lembar kerja utama ya dari Movavi. Tentunya selain lembar kerja yang bawah ini. Ini adalah timeline editing nanti ya. Kita gunakan terakhir nanti bagian ketiga. Di sini ada record video, ada capture screenshot, ada record audio sama quick video. Ya, jadi di sini ada untuk mengambil video, ini video dengan cepat dan juga pendek, ini rekam audio saja, ini screenshot ya. Untuk merekam audio narasi guru kita gunakan ini ya. Kita gunakan record video. Kita klik record video. Setelah kita klik rekam video, maka akan muncul lembar kerja seperti ini ya. Di sini adalah lembar kerja untuk mengambil video dari Movavi Editor Plus. Nah, di sini ini yang paling penting ya, ada sangat mudah sekali ini start. Jadi kita akan start video dengan klik start capture. Nih. Kemudian di sini di bagian kanan tentunya ada add setting yang sangat penting ini. Jadi kita lihat dulu settingannya seperti apa. Yang pertama yang paling atas di sini kamera yang kita gunakan ya. Karena di sini saya menggunakan kamera dari PC, berarti VGA kita pakai. Kalau misal kita menggunakan kamera yang lain, boleh nanti misalnya di sini ada OBS, tapi saya memakainya VGA. Kemudian di sini resolusinya default bisa untuk hasil output videonya, atau kita klik salah satu ya. Saya pilih default aja untuk bawaan dari Movavi ini. Kemudian di sini ada tempat kita menyimpannya ya, bisa diganti atau tidak. Defaultnya di C. Kalau misal mau kita ganti, biar kita bisa langsung mendapatkan dengan mudah, bisa kita ganti dengan klik tanda titik di sebelah kanannya. Kita pilih aja nanti ya, di data D atau data B, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini, file ya, rename, kalau misal mau kita keep original ya boleh, ataupun yang lain. Biasanya saya milih keep original. Oke, kalau misal sudah oke semua, tinggal kita klik start. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan saat kita merekam narasinya. Jadi nanti bisa dilihat di background belakang saya ini adalah hijau. Ya, untuk mengakomodir nanti kita buat background ini transparan. Jadi kalau membuat background transparan, kita pilih warna yang satu warna di backgroundnya ini. Bisa hijau atau biru. Oke ya, biar nanti namanya biasa disebut dengan chroma key ya. Nanti di berbagai fitur itu namanya chroma key, baik di Movavi ataupun aplikasi yang lain. Jadi kita memakai chroma key. Kita stop. Nah, setelah kita stop, nah ini ya, kita lihat aja view save filenya. Baik, setelah kita mendapatkan video rekam layarnya, kemudian kita mendapatkan video narasi gurunya, tibalah saatnya kita untuk mengedit menggunakan video Movavi Editor Plus. Kita langsung klik ke Movavi Video Editor Plus. Kemudian di sini adalah tampilannya. Jika tadi kita menggunakan record video, kali ini kita tidak akan menggunakan timeline kerja ini. Tapi yang akan kita gunakan adalah timeline yang ada di bawah. Nah, ini. Perlu saya ulangi lagi. Untuk bagian sebelah atas adalah menu. Di file ada new project, ada open untuk membuka project, ada save. Jika nanti kita akan mengeditnya di lain waktu, melanjutkan editing yang tadi, kita bisa membuka dengan open project. Jadi jangan khawatir, jadi bisa kita simpan. Media bin adalah tempat kita menaruh file yang akan kita gunakan. File import adalah tempat kita mencari. Di sini add file, kita add filenya untuk mencari file yang akan kita gunakan. Ada menambahkan musik, ada sampel sound dan musik, ada sampel video. Kemudian di sebelah kiri ada alatnya, alat-alat dalam menambahkan efek. Yang pertama di sini ada efek ini seperti efek-efek blur ya. Kemudian efeknya bisa warna-warni seperti ini, cukup banyak. Ada noise, ada adjustment, sangat banyak sekali pilihannya ini. Kemudian ada transisi. Di sini juga ada nanti kita perlu transisi, misal seperti ini ada fade, ada circle, ada geometrik. Kemudian ada juga title. Nah, di sini cukup penting nih title. Ada tipe-tipe teks yang bisa kita pakai. Jadi
pure di Movavi ini semua sudah disediakan dari pihak Movavi. Nah, ini. Jadi kita tidak perlu membuat tag, kemudian kita klikkan animasi seperti yang lain. Jadi di sini sudah ada animasinya. Sangat bagus sekali. Di sini ada stiker ya, sini untuk menambahkan stiker-stiker ada sangat banyak sekali, ada travel, ada max, ada love ya. Dan yang paling penting lagi ya di sini ya, di bagian seperti ada obeng ini ya. Ada more tool. Nah, nanti di sini ada bagian-bagian video maupun audio. Di bagian video sangat banyak sekali pilihannya, ada crop ya, crop video, ada ini, ada chroma key ya. Jadi ini chroma key untuk menghilangkan background. Jadi untuk menghilangkan background biar nanti narasinya bisa transparan. Kemudian setelah ini yang akan saya kenalkan lagi ada di bagian timeline. Di sini ada timeline teks, tempat kita menaruh teks nanti. Ini untuk timeline videonya, kemudian yang seperti simbol yang paling bawah ini untuk timeline musiknya. Nah, ya di atasnya ini ada waktunya, waktu 15 detik, 30 detik. Di sini ada undo. Nah, ini yang tong sampah jelas itu delete, yang gunting untuk cut. Oke, kita mulai. Misal kita akan membuat video pembelajaran ya. Jadi kita pertama klik file import, kemudian kita klik add file. Kita pertama background ya, misal backgroundnya kita pakai yang ini. Tinggal ya, kita drag ke bawah. Ya, nih. Backgroundnya sudah ada di sini. Jadi saya perbesar lagi. Nah, di sini ya. Di sini ada background kita dengan di timeline video. Nah, karena background ini masih ada suaranya, misal saya ingin menghapus suaranya. Kita klik yang bagian bawahnya sehingga dia ada seperti kuning-kuning di bagian sampingnya. Nah, ini besar. Nah, ini ya. Ada kuning-kuningnya, artinya yang aktif adalah bagian suara. Kita delete dengan tong sampah ini, kita klik, maka nanti dia akan hilang suaranya. Nah, ini. Oke. Di background ini masih ada di depannya ini, misalnya kita ingin membuang yang depan ya. Jadi kita ingin meng-cut videonya, video backgroundnya. Kita arahkan ini ya, yang tanda merah ini. Nanti kita arahkan sesuai dengan ini. Misal di sini kita sampai sini, kita arahkan ya. Untuk meng-cut bagian ini nanti. Kita taruh di sini merah-merahnya, misal di sini, kemudian kita klik gunting. Nah, dia sudah terbagi menjadi dua. Bagian yang akan kita delete, kita klik ya, agar ada kuning-kuning di sampingnya. Artinya dia itu aktif. Jadi bisa kita delete dengan tombol apa ini. Ah, itu. Kemudian setelah kita ingin klik backgroundnya sudah, kita ingin memasukkan video narasi kita. Setelah kita menempatkan backgroundnya, kita drag untuk video yang akan kita hilangkan background hijaunya ya. Coba sudah kita drag ke sini. Kita paskan dengan backgroundnya ya. Jadi backgroundnya kita potong. Kemudian untuk menghilangkannya ya, ini yang cukup penting. Untuk menghilangkan background hijau yang ada di video ini, langkahnya kita klik ini ya, more tool yang ada di kiri tapi yang bagian paling bawah. Kemudian kita pilih ini video. Nah, di video ini kita bisa mengedit pertama menghilangkan background hijaunya ya. Kita klik, kemudian kita pilih chroma key di sini ya, ada di kirinya atau di tengah juga ada chroma key. Kita klik tanda hijau ini ya. Kemudian kita pilih ini toleransinya. Kalau sudah nanti kita klik apply. Kita preview dulu sebelum kita apply. Kita akan melakukan crop. Ya, kita akan melakukan pemotongan video yang ada di bagian video narasi. Caranya kita klik crop ya, masih di tool sama all tools ya atau more tool, tapi di bagian crop and rotate. Setelah kita klik crop and rotate akan muncul papan kerjanya ini ya. Kotak-kotak kecil ini di bulutan-bulutan hitam ya, ini bisa kita tarik geser ke atas, geser ke bawah, sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggeser ini ke atas ya, kita pakai yang atas ya,
Ini. Dan kita ke bawahnya tidak sampai yang kaki, cuma sampai baju ini. Nah, kalau sudah kita klik apply. Kemudian untuk overlay. Nah, overlay itu apa? Overlay adalah pemindahan tempat, ya. Kalau misal kita ingin memindahkan tempat di kanan, kiri, tengah, atau bawah, itu overlay. Overlay juga bisa untuk memperkecil atau memperbesar ukuran yang ada di layar nanti. Ini bisa diperkecil atau diperbesar menggunakan overlay. Kita butuh pembukaan. Ini sudah saya siapkan intronya. Jadi setelah tadi pembukaannya diawali ini, kemudian kita biar lebih enak. Nah ini ya. Kita taruh, kita tarik, drag ya ke bagian background ya. Nanti ini. Nah, misal kita ingin menghapus ini ya, yang bagian belakang, bisa kita crop atau kita potong timelinenya dengan cara kita klik dulu yang aktif layernya atau timelinenya, kemudian nanti kita klik ini ya, gunting. Nah ini untuk memotong timelinenya. Oke, misal kita ingin potong di sini, sebelum kata-kata ini ya, kita geser. Nah ini kita letakkan tanda merah-merahnya di sini. Kalau sudah pas, kita klik gunting ini nih. Kan terbagi dua. Jika kita ingin menghapus salah satu, mendelete salah satu yang ada tulisannya ini, kita klik aja yang seperti icon tong sampah ini. Dia akan hilang. Nah, itu ya. Kemudian ini sudah ya. Setelah sudah, kita ingin menambahkan transisi. Kita klik bagian transisi. Ini ya. Yang T ini teks ya. Jadi kita klik yuk salah satu transisi yang kita pilih, kemudian kita drag ke bawah. Kita tempelkan di antara sela-sela perpotongan ini ya, perpotongan timeline ini. Jadi dia transisi hanya bisa menempel di perpotongan otomatis. Kalau kita letakkan tanpa perpotongan, dia nggak akan mau. Nah ini, dia akan menempel di perpotongan antara dua timeline ini. Nah di sini, ini simbol setelah kita memasukkan transisinya. Bagaimana jika kita ingin memasang teks ya, untuk menerapkan teks, misal ini di sini ya. Jadi misal kita teksnya ada di sini. Oke, kita klik aja ini, kemudian T ini ya, kita pilih saja teks yang akan kita gunakan. Kita drag di timelinenya, kita lepaskan. Layar teks ada di paling atas ya, jadi nanti bisa dibedakan. Layar teksnya ada di paling atas, ini teks. Yang bawahnya ini video, yang paling bawah nanti adalah sound, backsoundnya. Kemudian kita sudah masuk ini teksnya, kita double klik untuk menuliskannya. Oke, untuk hurufnya dan juga warna maupun jenis hurufnya bisa langsung otomatis keluar setelah kita klik teksnya tadi. Ini untuk warnanya, pilihan warnanya. Misal bisa kita ganti ya, berbagai warna. Kemudian jenis hurufnya bisa kita juga ganti. Ini jenis hurufnya. Ukurannya bisa kita perkecil atau perbesar. Ya, pakai ini. Sama ya, sangat mudah. Kalau background, untuk background tulisan ya, jika nanti kita ingin tulisannya ada backgroundnya. Nah, kemudian setelah teks sudah, kita akan memasukkan lagi background ya, background videonya. Bisa kita media bin, kemudian kita kerja ini ya. Kita ingin menambahkan background ya. Background bisa kita klik di sini, kemudian kita pilih musik. Nah, kemudian kalau background itu kan pasti suaranya lebih kecil ya daripada suara narasinya. Nanti kita kecilkan. Untuk mengecilkan suara background, kita klik sound tadi yang baru aja kita masukkan. Kemudian kita pilih ini ya. Ini ada tab 3 ini. Ini adalah pengaturan ya. Salah satu pengaturan untuk volume. Ya, kita klik. Nah, di sini ada volume ini. Jadi bisa kita naikkan atau turunkan.
Oke, kita preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Harapan dari turun. Kita coba ulangi lagi. Nah, kita rasa sudah cukup, kita bisa ekspor file ini. Jadi kita bisa ekspor untuk menjadikan videonya. Tapi kalau kita ingin menyimpan file ini dulu dan akan kita lanjutkan editingnya nanti, bisa kita simpan dulu. Nanti hasil simpanannya berupa file mentahan yang masih bisa diedit. Jadi bukan file video lagi. Bukan file video. Belum ya. Masih berupa file editing ya, file mentahan. Jadi kita klik aja save di sini ya. Klik save project. Untuk membukanya kita bisa klik open project ya. Namun jika rasa ini sudah finish, sudah selesai, mau kita ekspor atau kita buat menjadi video, kita pilih ekspor. Nah, ini klik ekspor. Kemudian di sini ada informasi penting ya, informasi utama ya. Yang pertama tentang namanya, title videonya. Kemudian yang di sini ada browse itu save to tempat penyimpanannya, ada kualitasnya, good, high dan highest ya. Good itu sudah sangat bagus sekali, apalagi highest ya. Kemudian resolusinya ini durasi waktu video kita dan ini ukuran filenya 18 sampai 62 MB antara ini. Ya. Untuk mengetahui lebih lanjut dan mengaturnya kita klik advance ya. Di sini resolusinya bisa kita ubah-ubah ya. Mau jadi lebih kecil lagi bisa atau lebih besar lagi bisa. Ya. Nah, tapi standarnya biasanya sering dipakai itu yang 1280 dikali 720. Nih, frame rate-nya mau kita tambah juga bisa, biar nanti semakin halus, tapi ukuran filenya semakin besar. Untuk standarnya 30. Ya, 30. Kemudian di sini kualitasnya. Di sini secara manual bisa kita naik turunkan, bisa ke kanan paling tinggi, ke kiri paling rendah. Ya, misalnya kita sampai sini aja kalau udah bagus. Kalau udah rasa kita cukup, kita klik OK. Nah, ini filenya ini. Ya, ini ukuran filenya yang penting ini. Sekian. Jadi informasinya sudah tertera di sini semua. Dia letaknya di mana, ukuran filenya berapa sudah di sini. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tipe yang akan kita gunakan. Tipe file video nanti MP4, AV, MOV atau yang lain. Kita pilih MP4 aja yang default. Kita klik start untuk memulai proses ekspor. Baik, jika proses ekspornya sudah selesai, langsung aja ya open folder. Sampai sini dulu, sampai bertemu di lain hari. Semoga bermanfaat video ini untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.